Oke adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di biokimia ya. Sekarang kita akan coba masuk di subbab pengertian dan penggolongan dari karbohidrat adik-adik ya. Nah di sini adik-adik kita punya soal. Kakak bacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Karbohidrat yang dapat dihidrolisis menghasilkan 2 molekul glukosa adalah apakah sukrosa, maltosa, amilum, silosa atau laktosa ya. Nah, adik-adik di sini kita akan coba bahas untuk soal ini. Tapi seperti biasa adik-adik, sebelum kita bahas soalnya, seperti biasa kita tulis di sini jawab you. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik di sini kakak garis bawahi ya. Dihidrolisis menghasilkan 2 molekul glukosa. Jadi kalau kita punya karbohidrat ya, kita punya karbohidrat kemudian dihidrolisis ya dan menghasilkan glukosa di sini 2 molekul glukosa. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik di sini jika menghasilkan 2 molekul glukosa ya. Ini karbohidrat yang termasuk ini apa adik-adik gitu ya. Nah, kita lihat adik-adik jika karbohidrat dihidrolisis menghasilkan glukosa, 2 glukosa, berarti ingat dia adalah disakarida. Nah, disakarida adik-adik ya. Nah, disakarida yang menghasilkan glukosa plus glukosa itu apa adik-adik? Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus menemukan disakarida yang ketika dihidrolisis itu menghasilkan glukosa dan glukosa. Nah, kita lihat adik-adik ini sukrosa. Sukrosa itu merupakan, jadi kita lihat di sini sukrosa ya. Jadi kita tulis di sini sukrosa. Nah, sukrosa ini merupakan disakarida ya. Yang ketika dihidrolisis dia akan menghasilkan glukosa ditambah fruktosa. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, kita lihat kemudian ada di sini maltosa adik-adik. Maltosa ya. Nah, maltosa ini ketika dihidrolisis dia akan menghasilkan glukosa ditambah glukosa. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik kita lihat ada amilum. Nah, untuk amilum jangan lupa ini adalah polisakarida adik-adik. Ya. Jadi bukan disakarida ya. Yang kita butuhkan adalah disakarida. Silosa. Nah, silosa ini termasuknya ke dalam monosakarida. Jadi bukan disakarida. Kemudian yang terakhir ada laktosa. Nah, laktosa ini disakarida ya. Tapi ketika dia dihidrolisis dia akan menghasilkan glukosa ditambah galaktosa. Nah, seperti itu ya. Jadi jika yang menghasilkan 2 molekul glukosa adalah apa? Adalah maltosa. Jadi jawabannya adalah B adik-adik. Maltosa. Gitu ya. Baik adik-adik, bagaimana, sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.